Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, sekarang kita ke firman Tuhan, yaitu nama Yesus berkuasa. Dari Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, tolong tampilin ayatnya dulu. Kita baca secara bersama-sama, yuk saudara. 1, 2, 3, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Next. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar tentang lingkup kekuasaan nama Yesus itu. Artinya di areal mana saja, di daerah, di wilayah mana saja nama Yesus ini berkuasa atau berotoritas. Nah, di bagian pertama kita sudah belajar di awal bulan lalu dalam konteks Alkitab dan tradisi Yahudi bahwa nama bukan sekedar sebutan, tetapi melambangkan otoritas, identitas orang tersebut dan kuasa yang ada di dalam pribadi yang punya nama itu. Nah, jadi ketika dikatakan nama Yesus itu berbicara mengenai otoritas dan pemerintahan Yesus Kristus sendiri. Ketika disebut nama Yesus, itu artinya berbicara tentang pemerintahan Yesus Kristus atau otoritas atau kuasa yang ada pada Yesus itu. Bukan hanya sekedar menyebut nama Yesus secara verbal, artinya secara kata-kata, tetapi mengakui dan tunduk pada kuasanya sebagai Tuhan dan Raja. Itu konsep di sini. Menurut konteks Alkitab dan tradisi Yahudi, ketika mereka menyebut nama Yesus itu, mereka tahu bahwa itu nama yang berkuasa dan mereka tahu bahwa mereka harus tunduk terhadap nama itu. Itu konteks Alkitab dan tradisi Yahudi. Next. Nama Yesus artinya Allah itu keselamatan. Dari mana kita tahu? Nih, dari Matius pasal 1:21. Malaikat itu berkata kepada Yusuf dalam mimpi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi arti nama Yesus itu adalah Allah itu keselamatan. Itu sebabnya dia disebut juru selamat satu-satunya. Enggak ada yang lain. Siapa itu? Yesus. Next. Siapa yang menghormati, menyembah dan menjunjung tinggi nama itu, artinya nama Yesus, akan diberkati oleh Allah. Itu janji Alkitab. Itu janji firman. Siapa yang menghormati nama itu, siapa yang mengagungkan nama itu, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi hormatilah nama Yesus dengan cara hidup yang sesuai dengan pengakuan iman kita. Artinya begini, kalau saudara berkata orang percaya kepada Yesus, hormati nama itu. Sesuai dengan pengakuan iman kita, dengan cara hidup kita yang memuliakan Dia. Maka kita akan dihormati oleh Allah. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati Dia, Tuhan akan menghormatinya. Tapi siapa yang menganggap remeh Tuhan, siapa yang menganggap rendah Tuhan, Tuhan akan menganggap rendah orang itu. Dan itu Tuhan nyatakan kepada Imam Eli dan keluarganya. Suatu waktu Tuhan itu berjanji kepada keluarga Imam Eli bahwa keluarga imam ini akan terus menjadi imam sampai selama-lamanya. Tapi karena anak-anak Imam Eli, termasuk Imam Eli yang kurang menghormati Tuhan, akhirnya Tuhan katakan demikian, jauhlah kiranya itu daripadaku. Dan itu terlihat ketika Imam Abyatar, yang kalau ditarik dari garis keturunan adalah keturunan Imam Eli, selalu pecat dari keimaman. Dan sejak saat itu tidak ada lagi imam dari garis keturunan keluarga ini, saudara. Karena apa? Tidak menghormati Tuhan. Tapi kalau orang menghormati Tuhan, mereka dihormati oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu andalkan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah kunci hidup berkemenangan dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Hormati nama itu. Karena nama itu adalah jaminan keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Karena nama itu, nama di atas segala nama. Next. Kita akan melihat lingkup kekuasaan nama Yesus ini. Nama Yesus itu berkuasa di mana aja. Yang pertama, nama Yesus berkuasa atas segala yang ada di langit. Itu berbicara sorga. Dalam Filipi pasal 2:10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
Nah, dalam teks Yunani kata langit ditulis dengan kata ini dia. Epouranion atau epouranios. Itu katanya. Nah, kata epouranios ini berasal dari akar kata Euranos yang berarti langit atau surga. Sedangkan penambahan awalan epi yang ditulis di sini menjadi hopu, saudara, berarti di atas atau yang berhubungan dengan apa? Dengan apa yang ada di atas, itu maksudnya. Dengan segala sesuatu yang ada di atas. Jadi Euranios berarti yang surgawi atau yang berada di surga atau yang ada di langit. Next. Jadi arti kata Euranion dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 10 menunjuk pada makhluk-makhluk surgawi seperti malaikat dan makhluk rohani di hadapan Allah. Artinya bahwa nama Yesus berkuasa di surga dan atas malaikat, diakui di hadapan Bapa dan atas seluruh alam roh yang rohani dan kudus. Alkitab berkata nama Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan itu menunjuk ke surga. Baik atas malaikat dan apapun itu bentuknya di sana, nama Yesus berkuasa di sana. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, Bapak Ibu akan temukan di sana ada 24 tua-tua tersungkur menyembah di hadapan tahta anak domba Allah itu. Oleh karena apa? Yesus berkuasa di surga. Amin. Jadi di surga itu Yesus penguasanya, saudara. Dengan kuasa nama Yesus kita dapat meminta pada Bapa untuk melepaskan dan menggerakkan para malaikat untuk melaksanakan firman-Nya. Sebab para malaikat di sorga tunduk pada nama Yesus. Bisa? Bisa. Dan ketika diperintahkan dalam nama Yesus, malaikat turun dan bekerja. Oleh karena apa? Nama itu nama di atas segala nama. Dan nama itu berkuasa. Amin. Next, kita lihat lagi. Bapak perhatikan ini. Doa syafaat dengan memakai kuasa nama Yesus akan mendatangkan kegerakan Allah dari surga pada generasi kita di zaman ini. Kalau saudara mau melihat kegerakan Allah terjadi di zaman ini, naikkanlah doa-doamu di dalam nama Yesus. Kita sudah bahas itu di awal bulan lalu. Bahwa nama Yesus itu berkuasa di dalam doa. Amin. Berdoalah dalam nama Yesus, mintalah kepada Bapa. Kalau saudara merindukan ada kegerakan rohani. Ini sama seperti kegerakan Allah yang pernah terjadi di Inggris atau di Wales pada tahun 1904 yang menyapu ratusan kota dan menggetarkan tiap penduduk di seluruh negeri yang dihasilkan oleh doa syafaat dengan kuasa nama Yesus. Siapa yang berdoa di sana? Seorang anak muda. Pernah terjadi kegerakan rohani di Wales sampai orang di jalan-jalan nangis minta ampun kepada Tuhan tanpa penginjilan. Siapa yang bergerak? Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu dikatakan ada penginjilan malaikat. Coba nanti saudara searching ya tentang kegerakan rohani yang terjadi di Wales ini. Itu ada seorang anak muda yang sangat belia. Sekian lama berdoa kepada Tuhan. Waktu-waktu istirahatnya sedang dia bekerja di sebuah pabrik. Waktu istirahatnya dipakai untuk berdoa. Dia dari subuh sampai belum pergi kerja. Dia berdoa kepada Tuhan. Meminta dalam nama Yesus. Supaya Allah melawat Inggris, Wales. Dan itu terjadi ya saudara. Di dalam kurun waktu. Kurang lebih 2 tahun. Ratusan ribu manusia bertobat di sana. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa nama Yesus. Oleh karena nama itu nama di atas segala nama. Saudara rindu melihat ada kegerakan rohani di kota kita? Halo, rindu melihat ada kegerakan rohani di kota kita? Hormati nama itu, tinggikan nama itu. Berdoa di dalam nama itu. Maka saudara akan melihat kegerakan yang pernah terjadi di sana. Dari Wales ke Azusa Street di Amerika. Dan itu sering disebut sebagai gerakan Pentakosta kedua. Dari Azusa Street menjalarlah ke seluruh dunia kegerakan rohani itu. Tapi semua terjadi oleh karena nama Yesus. Yang kedua, nama Yesus berkuasa atas segala yang ada di bumi. Masih dalam Filipi pasal 2 10 tadi.
atau dunia manusia. Artinya bahwa seluruh ciptaan dan manusia yang hidup di dunia ini berada dan tunduk di bawah otoritas Kristus. Kenapa? Karena nama itu berkuasa di bumi ini. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi yang adalah ciptaan Dia, kita belajar minggu lalu ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, itu ada di bawah kontrol Yesus. Itu ada di bawah otoritas Yesus. Ia adalah raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba buka ayat ini. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya Yesus berkuasa atas pemerintahan. Sama seperti yang ditulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 itu. Buka lagi. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua ciptaan yang ada itu ada di bawah otoritas Yesus. Kenapa? Karena semuanya itu ada, Dia yang menciptakan, kata Alkitab. Dari Dia, oleh Dia, untuk memuliakan Dia. Itu kata Roma 11 ayat 36. Amin. Amin, saudara. Jadi bagi kita orang percaya kepada Yesus yang mengerti ini, kita harus menaruh hormat lebih tinggi kepada Yesus daripada kepada pemerintahan yang ada. Rasa hormat kita itu harus lebih tinggi kepada Yesus. Itu tidak salah. Menghormati pemerintah penting. Tapi jangan saudara jadi lebih hormat kepada pemerintahan yang ada di dunia daripada kepada Kristus. Karena pemerintahan yang ada di dunia ada ciptaan Kristus. Bagaimana mungkin kita jadi lebih hormat ke situ daripada kepada Yesus? Sekalipun sekarang ini kan banyak yang aneh dan terbalik-balik, saudara ya. Betul nggak, saudara? Coba kalau saudara diundang menghadap bupati, saudara sesegera mungkin hadir di sana dan berpakaian pakaian yang terbaik. Betul nggak? Halo? Betul? Apa betul? Betul ya? Tapi coba kalau saudara diundang ke acara-acara rohani, di mana di sana akan ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya nggak usah sebut. Kadang kita datang dengan sembarangan. Padahal yang hadir di situ adalah raja di atas segala raja, penguasa atas segala-galanya. Betul saudara ya? Ayo coba kita ubah mindset ini. Menaruh penghormatan yang tinggi kepada Yesus, biar Yesus menghormati kita juga. Meninggikan kita, saudara. Next. Kuasa nama Yesus mencakup pemerintahan, alam, mencakup kehidupan dan kematian. Artinya nama Yesus berkuasa atas pemerintahan dan negara, bangsa-bangsa di dunia, alam semesta, cuaca, badai, samudera raya, sakit penyakit dan lain-lain. Yesus berkuasa atas itu semua. Amin. Segala yang hidup di dunia, baik percaya maupun tidak, mereka berada di bawah otoritas pemerintahan Kristus. Siapapun itu, semua berada di bawah otoritas kekuasaan Kristus. Jadi sekali lagi, seharusnya kita menjunjung Dia tinggi dan menaruh penghormatan peninggian kita kepada Dia. Tidak ada yang lain. Apalagi kalau dikatakan dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kalau tadi malam kami di komsel saya tegaskan lagi. Jangan salah kalau suatu waktu, suatu saat nanti Tuhan meminta pertanggungjawaban apa yang diberikannya kepadamu itu. Karena dikatakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Artinya segala sesuatu yang ada pada kita itu, Tuhan izinkan itu ada pada kita, tujuannya untuk memuliakan Dia. Karena itulah tujuannya Tuhan menciptakan kita dan segala sesuatu itu.
Kolose pasal 1 ayat 16 itu tadi dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Akhir dari segala sesuatu ini termasuk hidup kita untuk Dia, untuk Yesus. Bukan untuk kita, bukan untuk kemuliaan kita. Maka akan sangat salah kalau kita melakukan sebuah kegiatan rohani atau istilah rohaninya pelayanan, tapi bukan untuk menghormati Tuhan. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi hanya sekedar cari nama. Apa iya Pak? Apa ada orang begitu? Saya katakan ada. Kemarin saya share di grup pengerja ya saudara. Sebuah artikel yang sangat bagus menurut saya baca dulu. Makanya saya berani share. Judulnya itu kata Alkitab. Hati-hati ada mafia iman di sekeliling kita. Saudara sadari atau tidak sadari? Ada banyak orang, tentu tidak semua, yang menjadi mafia iman. Mulut membicarakan Tuhan, tapi sebenarnya tidak memberikan penghormatan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan itu untuk tujuan pribadinya, itu mafia iman. Itu mafia iman. Orang-orang dibius sedemikian rupa dengan kata-kata rohani segala macam, tapi tujuannya untuk mencapai target-target yang ada di hatinya. Itu mafia iman. Dan Tuhan tidak mau kita begitu. Dan saya pernah sampaikan di tempat ini, Matius pasal 7 berkata demikian, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu. Artinya sekarang Yesus belum berterus terang. Itu sebabnya sampai saat ini masih banyak orang yang bebas berbicara. Dia berkata, Tuhan berbicara kepadaku, padahal Tuhan tidak ngomong. Kan itu yang dikatakan dalam Yeremia pasal 23, tahu saudara? Orang ini berbicara atas namaku, padahal saya tidak pernah menyuruh dia berbicara. Dia berbicara hanya berdasarkan apa yang ada di hatinya, kata Yeremia pasal 23. Dan itu ciri-ciri nabi palsu. Itu yang dikatakan Alkitab. Makanya kita harus berhati-hati saudara. Kita belajar ini supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan kita itu. Yesus yang menjadi juru selamat kita. Bapak perhatikan ini. Kekaisaran Romawi yang anti Kristen pada masa pemerintahan Konstantin. Ini terjadi sekitar tahun 60-an sampai 80. Sampai 80-90-an saudara. Menjadi kekaisaran Kristen oleh karena kuasa nama Yesus yang bekerja melalui Injil Kerajaan Allah. Sebuah kekaisaran Romawi yang begitu anti terhadap kekristenan, yang banyak menyiksa orang-orang Kristen, yang banyak membakar orang Kristen hidup-hidup. Tapi oleh karena kuasa nama Yesus melalui Injil Kerajaan Allah, itu bisa diubah menjadi kekaisaran yang percaya kepada Yesus. Oleh karena apa? Kuasa nama Yesus. Nama Yesus berkuasa dalam kehidupan sehari-hari. Menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan, memberkati, dan menuntun. Jadi kalau saudara sedang ada dalam pergumulan, kalau saudara sedang ada dalam masalah, kalau saudara sedang ada dalam sakit penyakit, saudara gak usah terlalu panik akan kehidupan ini. Datang kepada Yesus. Karena dia punya otoritas atas semuanya itu. Boleh berobat ke dokter enggak Pak? Boleh. Karena dokter itu Tuhan juga yang mengizinkan ada. Tabib-tabib itu dikatakan dalam Alkitab, mereka itu setara dengan sinsang. Tapi bukan dukun ya, singsang. Singsang itu bukan dukun kan? Dan juga dokter, itu maksudnya di sana. Di dalam kitab Keluaran ditulis ada bidan-bidan. Jadi bidan, para tenaga medis itu dari Tuhan. Tuhan pakai juga untuk itu, saudara. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan bisa bekerja di luar analisa hamba-hamba atau anak-anak Tuhan ini. Artinya jangan batasi Tuhan hanya dengan itu. Percaya
percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan sesuatu atas kehidupan saudara. Percaya. Firman Tuhan berkata, kalau saudara orang belum percaya kepada Yesus, iman yang mendoakan saudara akan bisa menolong saudara. Kalau saudara baca Alkitab. Tapi ketika saudara menjadi orang percaya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Imanmu, itu kata firman Tuhan. Oleh karenanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Bahwa dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas persoalan hidup kita. Masalah pasti ada, tapi saya mau beritahu, Yesus ada jalan keluarnya. Karena dia berkuasa atas segala yang ada. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, di sana mengisahkan Petrus menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus Kristus. Berapa tahun ini lumpuhnya? 38 tahun. 38 tahun. Pak Aki usia berapa sekarang? 33, lebih tua dari beliau. Orang lumpuh itu sejak lahir. Medis mungkin berkata, oh enggak bisa manusia ini lumpuh sejak lahir. Udah enggak bisa ditolong ini. Itu bagi dokter, karena dia hamba Kristus. Dia bukan penguasa segala-galanya, amin. Tapi bagi penguasa segala-galanya, dia hanya tinggal katakan demikian melalui Petrus. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi aku mau berkata kepadamu, demi Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah, berjalan itu. Kenapa? Karena nama Yesus berkuasa atas segala yang ada. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan doa yang dinaikkan dalam nama Yesus itu didengar Bapa. Hanya doa di dalam nama Yesus. Ingat sebelumnya kita sudah pernah belajar, ada banyak orang yang berdoa, bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berdoa. Di dalam kitab Matius pasal 6 itu Yesus mengajar begitu. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah berdoa? Mereka berdoa panjang-panjang bertele-tele. Karena dikatakan demikian, karena mereka mengira dengan panjangnya, dengan berputar-putarnya doanya itu, doa mereka yang dengar Tuhan. Enggak, kata Yesus. Yesus juga berkata demikian. Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Ternyata orang munafik bisa doa juga. Tapi tujuan mereka berdoa supaya dilihat orang, supaya didengar orang. Dan Yesus berkata orang itu sudah mendapat upahnya. Tapi kalau saudara berdoa dalam nama Yesus, Alkitab berkata nama Yesus itu menggaransi doa saudara didengar Bapa. Amin. Next. Yang ketiga, lingkup kekuasaan nama Yesus ini. Nama Yesus berkuasa atas segala yang ada di bawah bumi. Maksudnya alam maut, masih dalam Filipi pasal 2 ayat 10. Dikatakan seperti itu saudara ya. Yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa dan semua lutut akan bertekuk lutut menyembah Yesus. Nah, kata bawah bumi menunjuk pada dunia kematian. Kalau di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan Hades. Kalau bahasa Ibrani Sheol. Artinya kurang lebih dunia orang mati. Tempat penyimpanan sementara orang-orang mati. Kalau di dalam bahasa Yunani ini lebih terperinci, artinya tempat penyimpanan sementara orang-orang mati di luar Tuhan menunggu penghakiman terakhir datang. Kalau di dalam bahasa Ibrani ini agak umum, pokoknya di sana digabung semua, orang mati di dalam Tuhan, di luar Tuhan, itu namanya Sheol. Kalau di dalam bahasa Yunani, apa yang dikatakan dengan alam maut, neraka kekal itu Gehenna. Tapi tempat penyimpanan orang mati di dalam Tuhan sementara, kalau di dalam Alkitab dikatakan itu Firdaus. Nah saudara, Yesus berkuasa atas itu juga di sana. Dan juga berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Artinya roh-roh jahat, setan dan iblis tunduk kepada nama Yesus. Coba buka dulu Lukas pasal 10 ayat 17. Dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Amin. Buka juga ini, Kolose pasal 2 ayat 15. Ini peristiwa ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan pernyataan ini kepada Paulus. Dikatakan begini, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pada saat kapan? Di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus sedang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Kuasa dosa, maut juga tunduk kepada Yesus dan namanya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58 dikatakan seperti ini. Hai maut, di mana kesengatmu? Amin, saudara. Jadi nama Yesus itu berkuasa bukan hanya di sorga, bukan hanya di bumi, tapi bahkan di dunia orang mati dan juga atas setan-setan dan kuasa gelap. Nama Yesus berkuasa. Bahkan bukan hanya nama Yesus berkuasa. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara juga diberi kuasa itu. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Perhatikan saudara ya. Supaya saudara tahu ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Menurut pernyataan Yesus ini, siapa yang akan mengusir setan? Pendeta? Misionaris dari luar negeri? Harus? Pengerja? Itu enggak ada di ayat ini. Yang dikatakan di ayat ini orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu sebabnya boleh cari ayat di dalam Alkitab. Enggak ada karunia mengusir setan. Kalau ada ayatnya tunjukin ke saya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang berkata bahwa ada karunia spesial mengusir setan. Enggak ada. Hanya orang Kristen yang tidak paham Alkitab. Hanya orang Kristen yang tidak menyadari statusnya. Yang berbicara, oh itu hanya pendeta itu yang mengusir setan. Begitu ada orang kerasukan, di mana Pak Sondang? Di mana pengerjanya GBI? Karena apa? Kurang baca Alkitab. Lebih banyak main TikTok daripada baca Alkitab. Ketika saudara percaya kepada Yesus, lahir baru. Alkitab berkata engkau diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Dan tanda-tanda ini menyertai kehidupanmu. Ketika engkau berkata dan ketemu setan berkata, setan, dalam nama Yesus pergi dia. Nah, saudara tahu Tuhan ingatkan supaya kita bergerak lagi dalam pelayanan itu. Kalau hanya sekedar mengusir setan, enggak perlu kita import hamba Tuhan datang ke kota ini. Kita ada di sini. Yang mengerti katakan amin. Saya ada di sini. Saudara ada di sini. Kita semua ada di sini. Kalau hanya sekedar mengusir setan. Kesembuhan baru ada karunia. Kata Alkitab. Amin. Tapi kalau mengusir setan, siapapun saudara, boleh saudara lihat si Cing ini masih sangat belia. Tapi ketika dia ada dalam Kristus, sudah tahu? Cing Violeta binti Yesus Kristus itu namanya. Dan ketika setan lihat itu, wow, anak gadis ini bukan anak gadis sembarangan. Perkataannya berotoritas. Sekali diperintahkan saya harus tunduk. Karena apa? Karena apa? Itu klaim Alkitab. Amin. Oleh karenanya saya mau katakan demikian, menjadi orang percaya kepada Kristus, kenallah Kristus, kenallah Tuhanmu, sadari siapa yang kau di dalam Tuhan, supaya kau bisa berjalan bersama dengan Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu.
Ada banyak orang di kota kita yang perlu dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Siapa yang akan bertindak? Siapa yang akan melakukannya? Saudara dan saya. Dan tidak perlu takut, saudara. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Amin. Dunia boleh berkata macam-macam dan itu. Tapi saya mau beritahu, ketika engkau ada di dalam Tuhan, engkau pemenangnya. Saya lebih percaya janji Tuhan. Di akhir tahun 2024, di awal tahun ini, saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara masih ingat, kalau tidak ingat, saya ingatkan lagi. Saya katakan demikian. Boleh banyak prediksi orang tentang keadaan bangsa ini. Tapi yang saya mau katakan, sesuatu yang lebih parah dari keadaan bangsa ini sudah pernah terjadi di Alkitab. Tapi yang saya lihat di Alkitab, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pelihara dengan sempurna. Itu yang saya lihat dari Alkitab. Kira-kira menurut saudara masih ada krisis yang lebih parah di zaman Elia? Di mana dikatakan 3 tahun setengah kemarau, enggak turun hujan sama sekali. Tadi malam kita sering-sering di Komsel, kita katakan 2 minggu enggak hujan. Pak Arifin udah main di karangan di depan rumah bupati, betul enggak Pak? Udah timbul karangan di mana-mana. Baru 2 minggu. Bagaimana kalau 3 bulan enggak hujan? Bagaimana kalau 6 bulan? Bagaimana kalau 1 tahun? Enggak ada lagi kita lihat air di situ. Debu iya. Anak-anak main bola semua di situ. Itu baru setahun. 3 tahun setengah. Perusahaan kayu raksasa manapun bangkrut saat itu. Karena enggak bisa turunkan kayu lewat sungai. Pada waktu itu air menjadi sesuatu yang sangat mahal. Terjadi kelaparan di mana-mana. Tapi perhatikan, Elia dan janda di Sarpat Tuhan pelihara dengan sempurna. Masihkah Anda meragukan tentang pemeliharaan Tuhan itu? Satu lagi, nanti cari masih banyak. Kejadian 26 mengisahkan. Suatu waktu Ishak itu mengalami kelaparan, tahun kekeringan, sampai dia mau imigrasi dari tempat tinggalnya, mau pergi ke Mesir. Tapi kata Tuhan, Ishak, jangan tinggalkan tempat ini. Sebab aku akan memberkati engkau di tempat ini. Tapi yang perlu kau lakukan, kau menabur. Kata Tuhan, kau menabur. Saudara mau melihat apa yang terjadi ketika Ishak taat di musim paceklik itu, di musim kekeringan, di musim krisis itu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Coba buka Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang percaya katakan amin. Ini terjadi bukan di musim kemakmuran. Ini terjadi bukan di saat segala sesuatunya itu mendukung, enggak. Alkitab mencatat, baca mulai dari ayat 1. Pada masa itu sedang terjadi musim kekeringan. Di mana-mana terjadi, kecuali di Mesir. Itu sebabnya dia mau lari ke Mesir. Tapi perhatikan Tuhan katakan, Ishak, jangan cari kekuatan ke Mesir. Tetap di sini. Tapi engkau menabur. Kau menabur di tahun kekeringan ini. Kau akan melihat hasilnya. Dan dikatakan di tahun itu juga Ishak diberkati 100 kali lipat dari taburannya. Tuhan membuat dia kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Oleh karenanya saya mau katakan, jangan mau ditakut-takuti oleh pernyataan-pernyataan seperti itu. Baca Alkitab. Tuhanmu itu berkuasa atas surga, atas bumi, bahkan atas alam maut. Dia pemegang kendali. Amin. Percaya. Percaya kepada dia. Bukan kepada yang lain. Semua kita uji, itu sebabnya selalu saya katakan. Uji dengan firman. Uji dengan firman. Kalau saudara banyak baca firman, orang lain boleh berkata macam-macam. Tapi Tuhan akan bicara di hatimu melalui firman itu. Memberitahukan sesuatu. Amin saudara ya. Jadi tetapkan hatimu, jangan takut. Kalau saudara sempat ditakut-takuti, ingat firman ini.
Artinya tidak ada satu tempat, bahkan dunia kematian sekalipun di luar jangkauan kuasa Kristus, nggak ada. Yesus telah mengalahkan maut dan memegang kunci Hades dan maut. Itu kata Alkitab Wahyu 1:18. Secara teologis, ungkapan ini hendak menyatakan bahwa segala sesuatu berada di bawah otoritas dan kontrol keilahian Yesus Kristus. Amin. Next. Kuasanya mencakup seluruh ciptaan, surgawi, bumi dan bawah bumi. Itu yang kita baca tadi. Suatu hari segala makhluk akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 tadi. Jadi nama Yesus berkuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Berarti Yesus memiliki otoritas penuh atas segala ciptaan, segala makhluk dan segala dimensi. Rohani maupun jasmani, tidak ada wilayah yang tidak tunduk kepadanya. Yang percaya katakan amin.